sejajar dengan buku, hipnya berada di belakang bahu, dan gerakan kakinya ini juga bervariasi. Dan yang untuk supported standing 3 ini, kita hanya megang di bagian hipnya, namun anaknya ini udah bisa menopang badannya sendiri, kontrol tangannya aktif, sudah tegak, dan hipnya ini sudah juga sejajar dengan bahunya. Oke, yang kamu harus perhatikan pada saat posisi berdiri adalah tempat dia mau berdiri, ya kan? Artinya kalau kamu taruh dia di karet, kalau kamu taruh dia kebetulan ada rumput, nggak bisa, dia nggak akan terjadi gitu, dia langsung ngangkat kalau rumput, gitu kan? Kaget. Kalau karet, jelly, bentuknya nggak jelly gitu kan? Jadi harus yang fix, firm, state gitu kan, jadi diam gitu kan. Kalau berarti di sini kamu lihat deh yang tadi, coba yang bisa di. Oke, itu ada matrasnya berwarna-warna. Apa yang dia lihat? Dia liatin matrasnya, ya kan? Dia liatin tuh warna matrasnya atau ada corak-corak atau gambar-gambarnya. Semakin dia lihat, semakin dia diam, ya kan? Itu baru kamu bilang itu support standing. Karena dia lihat ke bawah matrasnya ya. kan? Karena dia tertarik dengan yang di bawah, ya kan? Jadi gambar kamu menunjukkan respon yang akan terjadi pada anak dan cara perilaku. Ini sebenarnya gambarnya udah kamu cari sedemikian rupa dengan respon yang kelihatan baik. Teacher, saya sangat memahami ini, gitu kan? Yang memilih gambarnya juga harusnya paham. Aduh, setiap gambar detailnya itu pasti punya makna di dalam pemeriksaan waktu orang ambil, ya kan? Jadi point of view-nya tahu gitu kan, bahwa kita harus punya cara pandang melihat di gambar itu, menginterpretasikannya sesuai dengan narasi pemeriksaan. Nah, itu cara belajar yang paling gampang daripada menghafal. Saya nggak suka menghafal, saya beda dengan orang-orang yang kecuali rukun Islam, rukun iman, Pancasila, Tuhan, ya itu nggak boleh koma itu titiknya ya diganti-ganti gitu kan dengan bahasa kita enggak. Tapi kalau pengertian, kamu akan cepat ingatnya kalau kamu, saya tahu dengan bahasa saya ini maksudnya begini, ya kan? Oke, lanjut. Selanjutnya yang poin-poin ketiga ini yang focus standing with support, focus stand sama supported standing with rotation ini bisa dinilai secara bersamaan. Jadi kita meletakkan anaknya di dekat di ujung bed atau di kursi seperti ini. Kemudian kita anaknya di Mungkin dari itu dulu ya, misalnya ya, kamu dari bawah, kamu betul cerita. Nah, anaknya ini di kursi itu udah bisa. Lalu kita bisa terapi di sini. kita dari dulu bisa nggak? Terus mau berdiri terus. Iya, gimana caranya? Iya. Sama makanya murut sih. Udah pengen berdiri. Nah, terus urusin itu. Urusin. Nah, ini kan ada yang panjang. Ya kan? Kalau dia pendek, dia berusaha udah jauh-jauhnya. Yang penting nyampe dulu tangannya. Ya kan? Lalu dia bergeser. Oke, itu artinya ya. Ini full stand yang with support yang tadi. Kemudian kalau yang full stand dia ini posisinya juga yang kayak full stand di Berarti belakang. ceritanya lebih tinggi lah. Ya. Berarti caranya. Nah, ceritanya ini udah berdiri ya. Ada di sekalian. Jadi yang ini dia udah berdiri dengan dia sambil memegang ya kursinya atau mejernya, dan dia mulai weight shifting berat badan kanan kiri dan persiapan keseimbangan berdiri. Nah, untuk yang supported standing with rotation ini kita bisa memancing dia tuh pakai mainan dan dia langsung ada rotasi terangnya. Nah, untuk cruising without rotation ini biasanya kayak di sofa, tapi nggak ada sofa, jadi begini aja. Tadi apa yang coba? Yang mana tadi?
depan. Itu anak muda ya. Jadi kamu kasih mainan ke bunyinya, dibawa juga. Jadi kalau dia begini, atau ada mobil-mobilnya jalan atau iya. apa namanya pura-pura jalan gitu kan dia lihat. Nah itu kan? Itu jadi ke bawah lihat ya, bukan bunyi ke sana, ya kan? Ayo, ingat juga gimana interpretasikan gambarmu sendiri dulu. Lanjut. Dia pakai coklat menanjak karena dia anak ini akan merambat ke samping atau bergerak secara lateral karena tangannya juga bergerak lateral dan tapi tidak ada letaknya di tubuhnya, jadi kayak dipancing kayak gini. Kayak dipakai paralel atau pakai kursi boleh ya, Pak? Kamu tahu nggak arah pandangannya kemana? Atas. Berarti si ibu ada di sebelah mana? Jajar sama dia kan? Nah, saya manggil sini sayangnya. Dia karena dia bersuara. So, jadi panggil namanya, panggil gitu ya. Oke? Oke. Nah untuk yang half keliling ini juga pakai perempuan atas berdirinya, jadi dia dari posisi duduk itu bisa, dan dia menggunakan satu lututnya itu menumpuk dan transisi dari lantai ke kiri dan untuk melatih kekuatan dan stabilitas saldo. Jadi kita lihat kan di fotonya tuh ngeliat ke arah jauh gitu kan, jadi mungkin dia melihat sesuatu di sini dan dia ingin mengambilnya. Nah, selanjutnya itu ada control lowering of baby, di mana anaknya itu udah mampu menurunkan tubuh dari berdiri ke duduk atau lantai. Jadi anaknya itu posisinya berdiri dan Supaya dia bisa lowering to standing. Coba Mbak, di meja coklat itu. jadi anaknya ini berdiri terus juga posisinya itu ada di samping. Kayak dia mau duduk gimana? Nah, itu mainan yang bawah kan? Iya. Kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia nggak ngerti dengan dia untuk kamu mesti ngambil. Mobil-mobilan. Hah? Mobil-mobil. Apa? Tarik. Jadi kadang-kadang anak nggak banyak kakinya. Jangan gitu, sampai di sana cepat sana gitu kan. Dikasih stimulus dulu di tangannya supaya dia mengambil mainan di